selamat datang lagi di program acara Pemantai Setan Bincang Astral, di mana podcast ini membahas tentang perjalanan spiritual, kisah-kisah astral, sejarah, budaya, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan spiritual dan supranatural. Nah, sekarang ada bahasan yang sangat unik, keindahan alam. Siapa sih yang gak suka dengan keindahan alam? Namun di balik keindahan itu ada sesuatu hal-hal yang tersimpan. Dan malam kali ini kita sudah kedatangan Habib sebagai bintang tamu kita malam ini. Gimana kabarnya, Habib? Sehat. Oke. Jadi Habib ini salah satu orang yang menyukai dengan keindahan alam. Jadi beliau hobi mendaki gunung, hiking dan sebagai lainnya yang berhubungan dengan wisata-wisata. Dia sangat menyukainya. Nah, Habib sudah berapa lama mulai menyukai hal-hal tersebut? Kalau untuk hobi atau memulai wisata alam itu 2017 sebenarnya. Mulai 2017 sampai dengan hingga saat ini ya? Iya. Nah, dalam perjalanan itu ya, namanya kita naik gunung, ada apa kan? Namanya kita alam ya, nggak ada apa-apa. Ada nggak sih yang terjadi di hal-hal gaib ya, mungkin hal gaib yang kamu temui di lokasi tersebut? Itu sering ya. Nah, bisa ceritain nggak? Ya, contohnya kita pas dalam pendakian. Oke. Mendaki gunung, kan ini kita wisata alam seperti mancing kita tuh juga ada ke daerah Morobungo gitu kan. Yang kedua air terjun gitu juga. Nah, sekarang di pendakian dulu gitu. Oke, kita bicara pendakian ya. Ya, di pendakian ini Ki, pernah mengalami seperti kesurupan. Siapa yang ngeluh? Teman. Oke, teman kamu. Oke. Kesurupannya tuh bukan maksudnya teman yang di dekat ruang lingkup buka tenda ya. Oke. Yang sesama di camp. Oh. Bukan teman lah pokoknya. Kalau di atas gunung sistem, kalau udah di gunung itu teman semuanya ya. Ya. Itu pernah kita di tahun baru 2019 gitu. Bermalam 2 malam di Gunung Talang. Oke. Itu ada si Talang, Sumatera Barat ya? Sumatera Barat. Pasangan muda-mudi gitu. Baru 4, yang ceweknya keempatnya kesurupan gitu. Karena kan di gunung namanya kita ke alam, kita tidak boleh niat kita jelek gitu. Maksudnya tuh harus lurus lah. Tujuan kita datang ke alam gaib ini tiba-tiba alamnya udah beda gitu. Oh, ya. Maksudnya tuh udah beda dunia kita gitu. Ya, alamnya natural. Nah, sebentar, maksud saya di sana kan ada jalur kunci biasanya. Ya. Nah, itu ada nggak sih pantangan-pantangan biasanya? Itu banyak pantangan di gunung gitu. gitu. Dari bahasa, kata-kata, dari sopan santun, tata krama, semuanya harus kita jaga. Ya, kadang-kadang saya dengar ada juga yang dilarang bawa telur katanya. Itu sih ada juga. Sebagian katanya yang sebagian bawa makanan berdarah nggak boleh gitu. Ada juga yang bawa sekarang. Karena itu mungkin hanya beberapa dari pantangan gitu. Ya. Tapi kan yang penting tata krama kita Ya, pasti. Itu di mana aja ya? hutan gitu. Apalagi itu jauh dari kehidupan kota, maksudnya itu udah dunia lain kita masuk. Kita sebagai pendatang di sana gitu. Maka kita sebagai pendatangnya harus sopan. Yang kedua, niat kita ke sana mau ngapain gitu. Karena kemarin yang cewek itu gimana aja ya? Mereka kesalahannya apa? kesalahannya sih gini, orang ini dari berdelapan, berarti 4 pasang. Oke. 4 pasang. Kalau kita dalam berkemah, kalau niat untuk kemah ngapain harus 4 pasang 4 tenda gitu. Oke. Nah, jadi kan niat orang tuh udah beda gitu. Maksudnya udah beda tuh berniat yang di luar seperti pendaki lain gitu. Nah, negatif aja sih gitu. Ya, disitu lagi kesurupan terjadi pas lepas Isya. Habis Isya. Keempat cewek itu kesurupan gitu. Oke. Pas udah sampai jam 12 malam ini cuaca badai, petir gitu sih. Pokoknya hujan deras. Ya kewalahan semua orang di sekeliling tenda tuh. Pokok di Gunung Talang tuh campnya seperti lapangan gitu. Lapangan bola besar. Jadi saat itu kewalahan orang semuanya karena makhluk yang masuk ke tubuh cewek ini sepertinya mengganggu gitu. Maksudnya mengganggu ini tidak diam. Namanya kesurupan gimana ya? Yang ada lama yang cewek satu lari, yang satu nangis gitu. Jadi itu rusuh
rusuh, keempat-empatnya rusuh. Jadi sewaktu kita lapor ke Ranger cuma bilang ya katanya tak ada yang bisa mengeluarkan. Nanti subuh dia keluar sendiri. Itu sebagai pelajaran bagi pendaki yang usil lah gitu. Ya pas badai petir yang namanya kita di cuaca di gunung tuh kayak dingin gitu. Itu ya maksud dari apa makhluk tadi itu yang masuk ke tubuh cewek itu sebenarnya teguran gitu. Teguran sama pendaki kalau misal datang ke sini ke alam kami sopan lah. Ini cewek ini suasana gunung paham lah kan gitu. Yang cowok ini ya tersiksa lah gitu. Kalau cewek ini tidak dijaga bisa jadi hilang. Kan namanya dia rusuh gitu yang lari lah. Sementara cuaca di gunung tuh badai, petir, hujan, bayangan tuh. Nah mereka di dalam tenda apa di luar tenda dalam kondisi hujan itu? Di luar tenda sih. Di luar tenda. Jadi kalian ikut serta menjaga? Enggak, kami cukup maksudnya itu udah urus masing-masing aja lagi gitu. Kalau udah cuaca kayak gitu, suasana seperti itu ya kami ya nggak mau tahu lagi, kan bukan kami yang melakukan gitu. Tapi tetap pantau di daerah situ ya? Ya tetap ada ranger mantau, tapi ranger tahulah kapasitas penunggu di sana, makhluk di sana. Ya subuhnya selesai memang selesai. Memang subuh deh keluar. Ya. Terus waktu di Gunung Merapi gitu juga. Nah Gunung Merapi baru lagi. Ada juga kejadian ya pasangan lagi, kesurupan lagi. Nah di situ pas dari tim sama kawan kami yang mengeluarkan cewek ini. Dia kasusnya kenapa cewek? Pas jalan turun pertama itu keluar hipertermia gitu. Hipertermia, Pas hipertermia gitu, pas jalan ke bawah istirahat tiba-tiba kesurupan, tidak ada yang bisa mengeluarkan. Insya Allah di tim kami ada yang bisa ya, dikatakan pokoknya bisa. Ketua tim kami gitu. Itu ada namanya, disebut namanya. Terus? Abang itulah ya kan, ketua tim kami itu yang mengeluarkan. Terus susah juga mengeluarkan gitu. Jadi kalau di gunung tuh maksudnya harus lebih berhati-hati, menjaga sikap, tujuan kita apa gitu. Karena satu yang berbuat itu semuanya di situ gitu. Di air terjun itu juga di air terjun di salah satu di Malalak gitu. Malalak Sumbar Jumbar juga? Ya di Sumbar gitu. Malalak itu kejadian di Malalak tuh pas kejadian di Langkut Kambing. Kejadian Langkut Kambing itu pas kejadian insiden kami masuk. Insidennya kenapa? Air terjun itu meluap. Jadi makan korban. Pas makan korban itu cewek dapat kabar itu anak SMA. Anak SMA yang meninggal di sana. Setelah sebulan kejadian itu kami masuk. Itu udah keluarnya maksudnya. Masuk ini yang maksud diam-diam ya? Ya maksud diam-diam, tapi kami di situ juga ada orang kampung sana. Ya maksudnya bukan tidak resmi tapi tanggung jawab sendiri. Di situ kejadian yang lihat langsung perempuan yang dikira dari itu, yang dikira meninggal tadi dari teman. Karena satu regu cuma regu kami yang dari terjun. Dari terjun itu cuma kami aja gitu. Nah yang lain kami sekitar 8 orang sama orang kampung sana sekitar 3-11 orang. Perjalanan dari rumah itu air gunung Andike ke lokasi yang terjun sekitar 1,5 jam hiking berjalan. Nah disitulah teman melihat memang kesalahan di kawan nih buang air sembarangan. Apa yang dilihat ya? Ya cewek tadi itu. Kelihatan nggak wujudnya saat itu? Kalau dia bilang kelihatan. Gimana detailnya? Ya seperti anak gadis gitu katanya. Pas dia buang air lah berhadapan gitu. Tapi si kawan menjaga kondisi kami supaya kami tidak khawatir, tidak ketakutan gitu. Sampai udah kami pulang ke sana baru dia cerita dengan takutnya. Nah kamu kan di situ tuh. Kamu di situ ada ngerasain yang aneh-aneh nggak? Ya, pasti gitu. Seperti apa hal-hal yang aneh? Yang pertama tuh kalau khusus di air terjun tuh perasaan ini memang
dan enak gitu. Ya yang pertama tuh seperti ada yang ngintai-ngintai gitu ya. Oh, kayak ada yang ngeliatin ya? Ya Kayak kalau terus? kita setiap bukan di air terjunnya, setiap pergi namanya masuk hutan itu pasti ada gitu. Was-was gitu. Was-was gitu pasti ada gitu. Oke. Seperti contoh pas di dalam tenda waktu pendakian, jam sekitar itu kemarin baru ke bulan September masa mendaki itu kejadian kami di sekitaran tenda punya orang berjalan sih. Oke. Padahal kalau cuaca di gunung pas kami mendaki itu petir gitu. Hujan badai. Tapi ada jalan, orang berjalan. Orang berjalan Itu ramai puasa tuh? Kalau di Gunung Merapi itu sistem tendanya gini gitu, cadas. Ya bukan maksudnya ngedengar orang berjalan itu hanya satu langkah aja, satu orang aja apa? Satu orang ramai-ramai. Satu orang Satu aja. mengelilingi tenda kami. Sekeliling tenda kami, dikelilinginya jelas kami tegur dia tetap jalan mengelilingi tenda kami. Pokok banyak insiden yang kami terutama kesurupan. Tapi nggak coba dilihat pas ada yang Nggak jalan. ada yang berani. Nggak berani. Nggak ada yang berani. Oke. Itu yang pertama cuaca nggak mendukung dia. Yang kedua posisi kami dah kalau ibarat dah masuk tenda ya udah cukup. Apa yang terjadi di luar ya diamkan aja. Karena itu nggak mau tahu kami lihat. Karena kita sadar kita berada di dalam. Kita sebagai tamu gitu kan. Terus pernah lagi di Malala juga nih. Oke. Di Malala menunggu di kebun durian. Oke. Itu yang lihat saya sendiri. Oke. Bisa dibilang itu seperti kuntilanak yang bilang. Ya. Nah, di situ ada kasus terjadi atau apa kayak sebelum dari situ? Situ pernah terjadi, ini orang kampungnya sendiri cerita gini. Pas kami ke sana dia nggak mau cerita. Oke. Karena kalau dia cerita kami nggak bakal ke sana. Bakal nunggu duriannya. Jadi posisinya kami masuk jam 8 sampai di sana ya sekitar setengah 9 aja. Kejadian di sana kiranya pernah satu mobil bus masuk ke jurang. Yang kedua sebelum kami masuk ke kebun durian itu ibaratnya dia di bawah jurang gitu. Oke. Di bawah jurang paling dasar lah di situ kebun durian ini. Jadi sebelum kami masuk ke kebun itu ada pondok rumah gubuk gitu. Nenek tersebut di situ ada nenek-nenek udah meninggal 3 bulan, warga kampung tidak ada yang tahu gitu. Jadi di situ jadi kami masuk mungkin ya, tanpa kita assalamualaikum ya di jam 3 atau jam setengah 3 gitu. Saya sendiri Langsung lihat tanah jelas. langsung tugas dia posisinya teman-teman itu udah pada tidur gitu. Kami sekitar 11 orang lagi lah tuh gitu. Kami 8 orang kampung udah 3 yang 8 udah tidur, tinggal kami 3 nunggu durian namanya durian kampung enak Iya. ya, jadi kita yang suka durian ini biarlah menunggu gitu nih. Pas menunggu waktu menunggu pas jam setengah 3 perasaan si kawan udah mulai enak udah ya enak nih perasaan yang si kawan satu lagi bilang ayolah. Pas dibilang itu kami belum mau tidur, kami masih duduk ngopi gitu. Tapi ya disitulah saat nampak kuntilanak Yang lain lihat. merasakan gitu. Padahal sesama responnya gini, pas di hadapan, pas di atas pondok lagi di kebun durian itu ada pondok, di situ saya lihat baju putih, rambut ikal tebal gitu. Tapi tidak membelakangi gitu. Membelakangi makin lama makin dekat gitu. Makin lama makin dekat. Disitulah orang tahu yang teman tadi tahu respon saya gitu. Saya pun nggak mau cerita, nggak mau teriak, nggak mau, saya diam, saya langsung balik. Pas membalik saya ngintip, kirain dia duduk lagi dengan ayunan kepalanya gini. Dalam keadaan sadar saya lihat, itulah baru lihat langsung ini. Tapi nggak dengar dia suara-suara sebelumnya, nggak ada Aroma ada Ki, makanya dari aromanya itu kayak harum gitu. Harum ya? Harumnya Harumnya apa? Kembang atau apa nih? kayak kembang itulah, aroma
mati gitu lagi. Oke. Wah, pas jadian kami berdua nih udah mulai diam, kami diam. Saya sendiri yang lihat tuh, lihat posisinya, wih, kok makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, sampai nggak sanggup lagi. Daripada jaga perasaan kawan nih, kita di dalam hutan jurang, gimana kalau misalnya dalam jurang kita teriak lari ke atas mendaki, menahan diri aja, menahan diri sampai udah selesai pagi dan ngambil durian sekitar jam 8 kami naik ke atas baru cerita. Situlah orang kampung tuh cerita memang ada bus masuk jurang. Yang kedua nenek ada 3 bulan mati baru diketahui. Ya, nenek itu udah 3 bulan meninggal. Berarti udah ditemukan busuk banget lah ya. Iya. Baru ketahuan. Dia cuma seorang diri ya berarti. Seorang diri. Di situ ceritanya. Itu dan bus yang itu ada yang selamat. Mati semua nih kan. Terus ada lagi nggak kisah-kisah astral? Sebenarnya kisah astral itu dari kecil udah merasakan. Kayak apa yang kamu rasakan dari kecil? Waktu dulu kan, waktu kecil kita kan belajar ngaji lagi. Belajar ngaji, aku termasuk murid yang nakal lah sih. Murid yang bandel gitu kan. Jadi pas di saat yang lain ngaji, aku keluar duduk di teras dengan makan mie instan mentah gitu, dengan ibaratnya murid nakal lah gitu, duduk di depan rumah di teras. Tiba-tiba ada orang yang berbaju putih, bercelana putih, berpeci putih, berbadan besar sempat aku tegur Pak, loh kok diam aja? Dia makin lama makin jalan-jalan. Pas aku lihat ke bawah, waktu kecil ini orang tua pun tahu nih ceritanya, ngaji pun tahu. Di atas awang-awang Jadi nggak nampak sama sekali ya? Nggak nampak lagi, pokoknya di atas awang badan tinggi. Wih, di situ lah aku teriak, nangis sampai heboh lah orang kan, guru ngaji pun heboh, dia bilang karena madam ya kan orang ngaji itu. Pas teriak itu dia langsung hilang apa gimana? Masih jalan tuh serius pokok sampai sekarang pun masih bayang wajahnya putih besar. Itulah pertama dasar melihat makhluk astral. Kalau yang sampai sekarang ini kesurupan pernah juga. Kapan kesurupannya? Kesurupan tuh di tahun 2018 lah. Saat ini pas pulang kerja, saya kerja malam lagi. Jadi pas pulang kerja istirahat jam 10 yang kesurupan. Pemicunya ya tidur aja kita tahu. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba aja. Tiba-tiba itu udah kerasukan kayak harimau. Itu orang tua juga tahu. Ya adik pun cerita 10 orang laki-laki megang terbang semua kerasukan harimau gitu. Kerasukan harimau, terus yang ngeluarin yang ngobatin tuh Ustadz. Ustadz kan sebelah masjid. Oke. Dia yang ngeluarkan. Cuma habis itu nggak ada lagi kesurupan ya? Kesurupan nggak ada lagi. Cuma ya itu tadi ya perjalanan itu tadi ya? Ya kalau seperti kayak jejak putus juga sampai sekarang ditindih pernah juga gitu. Ditindih itu ya Pak 3 kali lagi. Ditindih di lagi di rumah tuh. Di alam pernah nggak lagi di alam di gunung dari mana gitu? Di alam nggak pernah. Belum pernah ya? Belum pernah, tapi di rumah sampai 3 kali. Paling kalau di alam yang ngerasakan hal tadi ya? Ya kalau di alam cuma ya paling teman main yang kesurupan, cuma dengar orang jalan atau bayangan seperti itu lagi. Karena kalau kita di alam berpikiran negatif nanti takutnya muncul positif aja. Karena alam di hutan sama di kota tuh beda. Jauh beda nih. Kalau di kota kita masih banyak takabur, masih aman aja. Kalau di hutan kita nggak bisa takabur. Jangan takabur. Terlintas sedikit kita mikir yang enggak bisa kena. Ngelamun aja bisa kita kena. Jadi ya santai aja gitu. Ya kalau tujuan kita baik ya semuanya insya Allah jadi baik ya kan. Yang penting niat kita ikhlas karena mau menikmati alam saya rasa nggak ada masalah ya. Etika itu sebenarnya memang wajib sekali dijaga dimanapun kita berada lebih baik. Tidak mesti hanya di alam karena etika dan adab itu
merupakan modal yang luar biasa untuk kita bisa lebih bersosial lagi. Jadi itu tadi kegaiban dan astral itu selalu ada di mana aja, tinggal kita aja yang menyikapinya. Jadi terima kasih udah menyaksikan bincang astral kali ini. Terima kasih Habib sudah datang di bincang astral. Dan jangan lupa setiap hari Kamis Pemantau Setan bakal eksplor untuk mencari hal-hal astral langsung di tempatnya. Saya Ki Ageng Pramana Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.